Audi Quattro merujuk pada sistem penggerak semua roda atau all-wheel drive yang disingkat menjadi AWD permanen yang terkenal dari Audi, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980 dengan mobil rally Audi Quattro legendaris, memberikan traksi dan kontrol superior, serta menjadi identitas merek Audi untuk performa dan inovasi di berbagai model mobilnya. Nama Quattro sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti 4. Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah dari setiap sistem. Ini akan menjadi pembahasan yang mendalam secara teknis. Penggerak semua roda atau lebih dikenal dengan all-wheel drive yang sering disingkat menjadi AWD, dan berarti keempat roda menerima torsi. Namun bagaimana, kapan, dan berapa banyak? Itulah yang membedakan setiap sistem yang akan menentukan mana sistem yang terbaik. Kita akan mulai dengan sistem penggerak semua roda legendaris Audi Quattro. Pertama-tama, jika Audi Anda memiliki mesin longitudinal, itu berarti mesinnya dipasang dari depan ke belakang. Mobil ini akan menggunakan salah satu dari dua sistem Quattro, baik Quattro berbasis torsen maupun Quattro Ultra yang lebih baru. Di sisi lain, jika Audi Anda memiliki mesin melintang atau transversal yang dipasang menyamping, maka mobil tersebut menggunakan sistem Quattro berbasis Haldes. Dan terakhir, jika Audi Anda adalah salah satu dari sedikit yang memiliki mesin yang dipasang di belakang atau di tengah seperti R8 yang legendaris, maka ia menggunakan versi khusus yang disebut Performance Quattro. Dimulai dengan torsen Quattro yang paling ikonik. Torsen Quattro adalah sistem penggerak semua roda yang paling tradisional dan mekanis dalam jajaran produk Audi. Dalam tata letak longitudinal, mesin terletak sejajar dengan sistem penggerak. Di belakangnya terdapat transmisi, dan kemudian datang jantung dari sistem tersebut, yaitu diferensial tengah mekanis, khususnya diferensial torsen. Torsen adalah singkatan dari torque sensing yang terintegrasi di dalam rumah transmisi. Dari gearbox, terdapat poros input yang berongga. Itu terkunci pada rumah bagian luar diferensial. Ketika poros input berongga berputar, seluruh rumah diferensial ikut berputar bersamanya. Di dalam wadah yang berputar itu, terdapat dua roda gigi matahari atau sun gear. Salah satunya terhubung ke poros keluaran depan, yang sejajar dan terhubung di samping kotak roda gigi, menyalurkan torsi langsung ke diferensial depan dan kemudian ke gandar depan. Yang satunya lagi menuju ke poros keluaran belakang, yang menggerakkan poros propeller ke bagian belakang kendaraan, pada akhirnya menggerakkan diferensial belakang dan roda belakang. Tata letak internal torsen juga terdiri dari seperangkat roda gigi cacing atau worm gear, dan roda gigi planet di sekitar roda gigi matahari. Ketika kendaraan bergerak lurus di permukaan yang rata, poros input membawa torsi dari transmisi dan memberikannya ke rumah transmisi. Roda gigi cacing yang terhubung ke rumah menerima dan menggerakkan roda gigi matahari yang terhubung ke poros penggerak, mentransmisikan torsi secara merata, biasanya dalam rasio pembagian 50/50 atau 40/60 tergantung pada desainnya. Sekarang bayangkan roda belakang menabrak permukaan yang licin dan kehilangan traksi. Poros keluaran belakang mulai berputar lebih cepat daripada poros depan. Roda gigi mataharinya berputar lebih cepat. Hal ini menyebabkan roda gigi cacing mulai berputar. Roda gigi cacing menolak untuk diputar ke belakang. Hambatan tersebut menciptakan beban yang mendorong torsi melintasi rangkaian roda gigi ke roda gigi matahari lainnya. Torsi yang lebih besar disalurkan ke poros yang memiliki daya cengkeram lebih baik. Dalam hal ini, pada poros penggerak depan yang masih memiliki daya cengkeram, torsi yang diterima bisa mencapai 70%. Setelah daya cengkeram pulih, kedua poros kembali berputar dengan kecepatan yang sama. Jika roda depan menyentuh permukaan yang licin dan kehilangan traksi, hambatan ini secara alami mengalihkan hingga 80% torsi ke poros penggerak belakang yang masih memiliki cengkeraman. Tidak ada komponen elektronik, tidak ada penundaan, tidak ada kopling yang aus. Sistem ini bereaksi murni berdasarkan aliran torsi mekanis dan merespons secara instan terhadap kondisi selip, yang menjadikannya salah satu sistem AWD paling canggih di jalan raya. Tidak heran jika ini adalah jantung dari performa Quattro legendaris Audi. Mengapa Audi mengubahnya? Nah, Audi akhirnya meninggalkan torsen di banyak model barunya. Bukan karena tidak efektif, tetapi karena dunia otomotif telah berubah. Efisiensi bahan bakar, pengurangan bobot, dan elektronik modern menjadi prioritas utama. Itulah mengapa Audi mengembangkan versi Quattro yang sepenuhnya baru yang disebut Quattro Ultra. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Quattro Ultra menghilangkan diferensial tengah tradisional sepenuhnya. Sebaliknya,
Ia menggunakan dua kopling yang dikendalikan secara elektronik. Satu kopling multiplate di belakang transmisi dan kopling lainnya atau dog clutch di dalam diferensial belakang. Dalam kondisi berkendara normal, kering, dan stabil, poros belakang benar-benar terputus. Mobil tersebut beroperasi dalam mode penggerak roda depan murni. Hal ini mengurangi kerugian parasit dan menghemat bahan bakar. Begitu mobil mendeteksi input gas yang tajam atau akan selip mulai dari bagian depan, sistem mengaktifkan kopling bahkan sebelum putaran roda sebenarnya terjadi. Dalam waktu kurang dari 250 milidetik, kedua kopling poros belakang menutup dan mengirimkan hingga 70% torsi ke roda belakang. Sekarang mobil tersebut berperilaku seperti mobil berpenggerak 4 roda. Sekarang Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin kopling diaktifkan terlebih dahulu? Itulah kejeniusan sebenarnya di balik sistem ini. Mobil tersebut terus memantau sudut kemudi, posisi pedal gas, kecepatan Anda, kemungkinan understeer atau oversteer, gaya G lateral, dan bahkan mode berkendara Anda seperti dynamic atau off-road. Sistem memeriksa semua data ini ratusan kali per detik. Jadi, sistem ini sekarang memprediksi selip roda. Pada tahap preaktivasi, kopling multiplat mulai membangun tekanan. Jika kemungkinan kehilangan cengkeraman semakin besar, sensor kecepatan roda akan langsung mengirimkan sinyal ke unit kontrol. Dalam hitungan milidetik, dog clutch di diferensial belakang terhubung. Pada saat ban depan tergelincir, sistem penggerak semua roda sudah terhubung dan mentransmisikan torsi ke bagian belakang. Hal ini membuat sistem terasa hampir seresponsif penggerak semua roda permanen, tetapi dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Namun bagaimana jika kita beralih dari konfigurasi longitudinal klasik ke tata letak mesin transversal di mana mesin dipasang menyamping? Mereka memilih sesuatu yang lebih ringkas dan cerdas, sistem Haldes. Di sini, poros penggerak membentang dari gearbox depan ke gandar atau as roda belakang. Dan tepat sebelum diferensial belakang terdapat kopling Haldes kompak, jantung dari sistem AWD ini. Ini adalah modul kompak yang berisi paket kopling multiplate basah, aktuator listrik, dan sistem tekanan hidrolik. Dalam kondisi berkendara normal, roda depanlah yang melakukan semua pekerjaan. Poros penggerak berputar, tetapi kopling Haldes tetap terbuka. Tidak ada torsi yang dikirim ke bagian belakang. Namun, ketika traksi hilang di bagian depan, disitulah Haldes berperan. Sensor mendeteksi perbedaan tersebut dan akan meningkatkan kecepatan. Unit kontrol mengaktifkan motor listrik, yang memberi tekanan pada cairan dan mulai menutup paket kopling multiplate. Sekarang, torsi mengalir melalui poros penggerak yang berputar ke kopling, melalui diferensial belakang, dan akhirnya ke roda belakang, mengembalikan cengkeraman. Haldes dapat mengirimkan hingga 50% dari torsi yang tersedia ke poros belakang. Ini sederhana, ringkas, cepat, dan efisien. Tapi ini bukan penggerak semua roda permanen. Namun sekarang, mari kita berbelok tajam. Bagaimana jika mesinnya sama sekali tidak berada di depan? Bagaimana jika dipasang di bagian tengah belakang atau mid-engine, tepat di belakang jok? Disinilah sistem Performance Quattro Audi berperan. Sebuah sistem yang dirancang khusus untuk supercar seperti R8. Mari kita mulai dengan komponen-komponen yang membuatnya berfungsi. Mesin V10 longitudinal terletak tepat di depan poros belakang. Di belakangnya terdapat transmisi S-tronic kopling ganda 7 percepatan yang selalu menggerakkan roda belakang. Nah, disinilah bagian yang menarik. Poros keluaran beroda gigi membentang ke depan dari transmisi, memutar poros propeller yang terhubung ke gandar atau as roda depan. Di ujung poros itu terdapat unit kontrol sebenarnya, sebuah kopling multiplate yang dikendalikan secara elektronik di dalam rumah diferensial depan, yang menentukan berapa banyak daya yang disalurkan ke roda depan. Dalam kondisi berkendara normal, mobil ini hanya menggunakan penggerak roda belakang. Poros depan berputar bebas. Namun, ketika sistem mendeteksi selip, kopling depan langsung terhubung, mengirimkan hingga 30% torsi ke roda depan. Semua ini terjadi dalam hitungan milidetik, memastikan R8 tetap menempel di permukaan jalan. Jadi, itulah dunia penggerak semua roda modern. Sistem yang berbeda, filosofi yang berbeda, tetapi semuanya dibangun untuk satu tujuan, yaitu membuat Anda terus bergerak apapun medan di bawah Anda. Terima kasih telah menonton.